Kejap. Please don't skip this video, guys. Video kali ini memang sangat-sangat keren, guys. Dimana dikatakan ini dia pasukan khusus di Indonesia yang selalu mengawasi kehebatannya oleh AS dan juga Australia. Jom, mari sama-sama kita semak video nih, guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun klik subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Actually aku tidak dapat membalas jasa baik kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction daripada channel Bagi-Bagi. Dimana kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat keren guys. Please, yang menonton video sampai ini, please don't skip. Jangan skip, jangan tekan, jangan pause video nih guys. Please tonton sampai habis. Dimana dikatakan ini dia pasukan khusus Indonesia yang selalu diawasi kehebatannya oleh AS dan Australia guys. Wow, aku pun terpikir-pikir, pasukan khusus apa guys? Jom, mari guys, sama-sama kita semak video nih. Sahabat Bagi-Bagi serta Ormas Nartomania, apakah kalian tahu Indonesia bahwa punya pasukan Indonesia yang paling mempunyai pasukan yang disegani negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Australia? Bahkan ada rumor sampai dilarang oleh Fakta AUKUS untuk diterjunkan menghadapi KKB di Papua. Karena pasukan ini mempunyai kekuatan super brutal untuk sebagai pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik pertempuran hutan, pertempuran kota, pertempuran rawa, sungai maupun laut, untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Pasukan apakah itu? Yang jelas bukan pasukan warna-warni, tetapi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat yang sudah diakui dan terbukti efektif di lapangan. Lalu, bagaimana bentuk kekaguman Amerika Serikat dan Australia? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, Ketua Ormas bagian Utara ingin memberikan wejangan dengan penuh kasih sayang dan gregetan. Tolong didengarkan. Apakah kalian tahu sebenarnya yang membuat badan saya tegel, mata saya jadi getel, hanya untuk menerusi kalian membuat kawasan Naruto, tapi kalian tidak fair. Padahal setiap kawasan yang saya tawarkan kepada kalian, saya jahit sendiri, dibuat dengan rasa kasih sayang, dan kain yang diimport daripada masa depan. Hey, jangan di skip dulu. Saya akan bacakan manfaat kali kaos Naruto. Kaos ini memiliki beberapa manfaat dan satu di antara adalah kalian akan memiliki kekuatan super kebal. Bahkan rudal terbaru mereka tidak dapat buruan borong. Sahabat Bagi-Bagi, Kopaskat TNI Angkatan Udara bukan pasukan sembarangan. Si Baret Jingga pernah bikin Australia tegang. Salah satunya misi mematikan yang diemban Kopaskat TNI Angkatan Udara Indonesia yang dulunya dikenal dengan Paskas, baru-baru ini bahkan sampai memukau pakar dari Malaysia. Setidaknya sebanyak 9 personel Satuan Bravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat TNI Angkatan Udara turut serta dalam penjemputan 80 WNI di Ukraina. 80 WNI yang dievakuasi merupakan staf KBRI di Kiev dan dipulangkan pemerintah melalui Bukares, Rumania menuju Jakarta. Proses pemulangan WNI dari Ukraina tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Luar Negeri dan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan Sat Bravo 90 Kopaskat sesuai dengan arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Operasi evakuasi yang lancar dan tepat waktu ini ternyata menyita perhatian Malaysia.
pengamat militer Malaysia Q Renji pada 20 April 2022 mengkritik Kementerian Luar Negeri Malaysia yang terkesan lelet melakukan evakuasi pada warga negaranya di Ukraina. Q menjelaskan harusnya pemerintah Kuala Lumpur meniru langkah Indonesia untuk mengevakuasi warga negaranya dari Ukraina. Q mengatakan, "Saya tidak bermaksud membandingkan dengan negara lain, tetapi evakuasi pemerintah Indonesia terbukti sangat baik. Saat itu, pemerintah Indonesia bahkan mengirimkan pasukan khusus secara acak untuk melakukan operasi evakuasi." Q sempat menyoroti pengiriman pasukan khusus Indonesia ini ke Ukraina untuk proses evakuasi WNI tersebut. Q melihat pengiriman pasukan khusus Indonesia ini ke Ukraina untuk mengevakuasi para WNI sebagai unjuk kekuatan nasional Jakarta dalam melindungi warganya dimanapun berada. Kopaska TNI Angkatan Udara yang sebelumnya bernama Paskas menjadi salah satu pasukan khusus Indonesia yang disegani oleh dunia, termasuk Malaysia. Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat yang semula bernama Pasukan Elit TNI Angkatan Udara Korps Pasukan Khas identik dengan baret jingga di kepalanya. Menurut Puspen TNI, perubahan nama Paskas menjadi Kopaskat TNI Angkatan Udara berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nomor Cap 66-1-2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2022. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga sudah memberikan penugasan terbaru bagi pasukan baret jingga atau Paskas TNI Angkatan Udara ini. Paskas tidak lagi hanya diterjunkan dalam misi khusus, namun akan dilibatkan dalam berbagai misi, sehingga akan memberikan wawasan yang baru. Jenderal Andika juga berpesan agar kemampuan Paskas dan nama baik TNI bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga Korpaskas selalu menjadi kebanggaan TNI dan seluruh masyarakat Indonesia. Jenderal Andika juga menyampaikan rasa bangganya pada para prajurit pasukan elit TNI AU ini. Paskas TNI AU dianggap punya kemampuan yang unggul dan sangat baik, sehingga bisa menjadi salah satu andalan Indonesia. Pasukan khusus yang dikenal dengan sebutan baret jingga ini memiliki kemampuan yang mumpuni dan telah ditempa untuk menyelesaikan misi di 3 matra, yakni darat, laut, dan udara. Paskas memiliki keunggulan khas yang tidak dilakukan oleh pasukan khusus TNI yang lainnya, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan. Keahlian ini bertujuan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan, lalu menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Tak semua prajurit TNI AU bisa memiliki kesempatan bergabung dengan Kopaskat. Hanya prajurit yang sudah berhasil menjalani seleksi dan penggeblengan habis-habisan yang bisa menjadi pasukan elit Paskas. Salah satu ciri khas yang membuat Anda bisa langsung mengenali Paskas adalah para prajurit mengenakan baret warna jingga. Baret jingga ini merupakan perwujudan dari cahaya jingga saat fajar di Margahayu, Bandung, yang merupakan lokasi pelatihan Paskas. Paskas memiliki moto Karmanye Fadikaraste Mafalesu Kadacana, yang artinya bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Paskas TNI Angkatan Udara merupakan pasukan elit yang disegani dunia karena superioritasnya, dan disejajarkan pula dengan pasukan SAS Inggris. Pasalnya, pada tahun 99, ketika Indonesia dan Australia bersitegang karena TNI Angkatan Udara Paskas berhasil menguasai dan mengoperasikan Bandara Internasional Komoro saat jajah pendapat lepasnya Timor Timur dari Indonesia, pasukan Australia pun takjub dan segan. Paskas TNI AU pun ikut dalam misi pasukan perdamaian PBB sebagai kontingen Garuda.
Dan NATO pun mengakui jika Paskas TNI Angkatan Udara sangat diperhitungkan dunia. Bahkan ada rumor jika Australia dan Amerika Serikat tidak ingin pasukan ini diterjunkan melawan KKB alias keluarga-keluarga berencana ini. Paskas memang dipersiapkan untuk menjalankan misi khusus dan besar berkaitan dengan keutuhan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Paskas memiliki kemampuan mengoperasikan pangkalan udara, mengendalikan bandara, menjaga pangkalan udara, dan semua aspeknya, termasuk mengambil alih pangkalan udara lawan sebagai tugas utama dalam peperangan. Konon pada 17 Oktober 1947, 13 prajurit Angkatan Udara diterjunkan dari udara di Sambi, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk membantu perjuangan rakyat melawan Belanda. Peristiwa penerjunan ini merupakan peristiwa yang menandai lahirnya satuan tempur pasukan khas TNI Angkatan Udara. Pada tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang sekarang dikenal dengan Korps Pasukan TNI Angkatan Udara. Sahabat King Narto, sejatinya kita sebagai rakyat bangsa ini harus bangga terhadap TNI kita. Bagaimanapun fakta di lapangan pasti jauh berbeda dengan apa yang kalian dengar dan saksikan. TNI kita begitu super hebatnya dalam menghadapi KKB di Papua. Tetapi kehati-hatian mereka lah yang membuat potensi atau kekuatan penuh mereka terhambat oleh saksi-saksi HAM yang dibuat oleh Barat dan Australia. Bukan tidak mungkin bila kekuatan penuh TNI kita dalam membabat KKB akan mentimur-timurkan Papua dan membuat Papua menuntut referendumnya. Dan akhirnya beramai-ramai Barat ikut campur dalam urusan Papua. Kita harus sadar sejarah. Jadi, buat kalian yang suka nyinyir kepada TNI yang katanya tidak mampu melawan KKB, coba turun langsung sendiri ke sana. Toh kalian digaransikan oleh orang tua kalian, jika rusak maka bisa ditukar dengan yang baru. Sekian, King Narto mau kondangan dulu dengan Paman Kim Jong Un. Kim Narto, hurra! Narto. Guys, kalau kita tengok setiap pasukan ketenteraan di dunia ni, mereka mempunyai pasukan khusus yang tertentu yang menjaga keamanan setiap negara, maupun di dalam negara sendiri maupun di luar daripada negara mereka. Kalau kita tengok di Indonesia, pasukan khusus ni banyak guys, banyak level-level dia, di mana kalau kita tengok biasa ada TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Udara, Darat, dan juga Angkatan Laut. Dan kalau kita tengok setiap Angkatan Udara, Darat, dan juga Laut ini mempunyai pasukan khusus lagi guys. Dan untuk merangkumi semua tu ada satu lagi pasukan khusus yang memang expert, yang memang tahulah dalam hal ehwal Angkatan Laut, Udara, dan juga Darat. Ini yang dikenali, kalau dulu dikenali sebagai pasukan gerak cepat dan diubah kepada pasukan Paskas, dan pada masa kini dia diubah lagi pada masa kini dia dikenali sebagai Kopasgat. Di mana kalau kita tengok, bayangkan dikatakan Australia dan juga AS mengenali dan faham mengenai kehebatan Kopasgat di Indonesia guys. Kalau daripada segi training, memang kita jangan cerita lah guys. Latihan yang diberikan kepada Kopasgat di Indonesia ini memang sangat-sangat padu guys. Di mana dikatakan dalam satu istilah, nyawa di hujung tanduk. Itulah perumpamaan latihan yang diberikan kepada Kopasgat di Indonesia. Jadi daripada latihan, mereka sudah terbiasa bagaimana untuk menempuh sesuatu cabaran, dikatakan peluru di kepala pun mereka tahu macam mana untuk menghandle, macam mana untuk cara mengatasi situasi seperti itu guys. Jadi sebab itulah kalau kita tengok setiap kali penglibatan daripada Kopasgat di luar daripada Indonesia, khususnya dalam sesuatu misi menyelamat, dalam misi PBB, dalam misi segalalah menyelamat, di mana kalau kita tengok Amerika Syarikat dan juga Australia sentiasa dikatakan mengawasi kehebatan Kopasgat daripada Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada beberapa minggu yang lepas, di mana
kesan daripada peperangan di antara Rusia dan juga Ukraina, di mana ada warga negara Indonesia yang telah pun menetap di Ukraina, dan di mana pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia terpaksa menghantar Kopasgat pasukan khas daripada Indonesia ini untuk pergi sendiri ke Ukraina untuk membawa balik beberapa orang warga negara Indonesia yang berada di sana. Sebab kalau kita tengok misi itu memang sangat-sangat bahaya guys, dia melibatkan nyawa, dan kalau kita tengok untuk membawa balik warga negara yang berada di Ukraina itu bukanlah satu kerja yang mudah. Sebab itulah pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia telah pun mengirim Kopasgat. Pasukan ini memang sangat-sangat faham tentang situasi apa yang berlaku di sana. Dan kalau kita tengok selepas daripada misi itu, beberapa orang warga negara Indonesia telah pun berjaya dibawa balik ke Indonesia guys. Mantap guys. Itulah kalau kita tengok sedikit kehebatan apa yang ada pada pasukan khusus di Indonesia. Kopasgat, pasukan gerak cepat, Paskas, dan juga dikenali juga sebagai Beret Jingga. Padu guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.